Ibnu Taimiyah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani lahir di Harian pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan pejuang Islam yang beraliran Salafi. Bahkan, ia dianggap sebagai pendiri aliran Salafi selain Ibnu Hanbal. Pemikirannya secara umum terinspirasi oleh mazhab Hanabilah karena ia menghabiskan sebagian besar pendidikannya dalam lingkungan mazhab ini. Ibnu Taimiyah berupaya untuk menyintesakan pengetahuan yang bersumber dari akal atau rizan, tradisi yang bersumber dari nakal, dan doktrin irodah atau free will ke dalam sebuah konstruk doktrin yang kokoh yang biasa disebut reformisme konservatif. Dalam wilayah dogma, Ibnu Taimiyah memfokuskan pada mengikuti Al-Quran dan Sunnah karena keduanya kita bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya sendiri dalam kitabnya dan sebagaimana Nabi Muhammad mendeskripsikan Tuhan dalam sunnahnya. Ibnu Taimiyah tegas mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, seraya menolak keras manhaj atau mazhab dan pemikiran lain yang dianggapnya bukan berasal dari ajaran Islam yang murni. Islam murni menurut Salafi adalah Islam yang ada pada masa Nabi dan zaman Al-Salaf Al-Sohih. Di bidang pemikiran, kalam misalnya, ia banyak mengkritik kalangan mutakalimin yang menggunakan ilmu yang tersusun di atas dasar-dasar ilmu yang asing dari mansyad al-fikr pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Karena itu, Ibnu Taimiyah menganggap ilmu kalam sebagai ilmu yang tercela. Hal yang sama juga terjadi di bidang tasawuf, di mana ia terkenal dengan penolakannya yang keras pada beberapa doktrin atau paham tasawuf yang dikembangkan oleh sebagian sufi. Namun demikian, apakah Ibnu Taimiyah tergolong ulama anti tasawuf? Tulisan ini mencoba menelisik lebih dalam pemikirannya tentang tasawuf agar ditemukan kejelasan dalam persoalan tersebut. Menggunakan kerangka pemikiran Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftazani. Selanjutnya disebutkan Taftazani tentang tasawuf. Kerja ini ingin membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah sesungguhnya bukan sosok yang anti tasawuf. Hal ini karena tidak semua aspek dalam tasawuf ia tolak. Ia menolak hanya aspek-aspek tertentu dalam tasawuf yang dinilainya bertentangan dengan Islam. Ibnu Taimiyah bahkan mengembangkan tasawufnya sendiri yang khas sesuai dengan nilai ajaran Islam yang ia yakini. Mazhab kalam Ibnu Taimiyah, mazhab salaf. Secara umum, pemikiran Ibnu Taimiyah terinspirasi oleh mazhab Hanbali. Ini normal belaka, mengingat ia menghabiskan sebagian besar pendidikannya dalam lingkungan mazhab ini. Ia berupaya untuk menyintesiskan pengetahuan yang bersumber dari akal atau rizan, tradisi yang bersumber dari nakal, dan doktrin iroda atau free will dalam sufi. Ketiganya merupakan tiga elemen penting yang dicoba untuk diintegrasikan dan diharmoniskan dalam sebuah konstruk doktrin yang kokoh yang biasa disebut reformisme konservatif. Dalam wilayah dogma, Ibnu Taimiyah memfokuskan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah karena dengan keduanya manusia bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya sendiri dalam kitabnya dan sebagaimana Nabi Muhammad mendeskripsikan Tuhan dalam sunnahnya. Poin-poin penting pemikiran kalam Ibnu Taimiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu sifat-sifat Allah, yang kedua kehendak Allah dan kebebasan manusia. Yang pertama, sifat-sifat Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada sifat-sifatnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW
tanpa tahrif, mengubah lafaz atau makna, nama dan sifat. Ta'til, menghilangkan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Takyif, menerangkan bentuk atau keadaan sifat itu. Dan tamhil, menyerupakan dengan makhluk. Ibnu Taimiyah tidak mempersoalkan masalah sifat Allah. Tidak mempersoalkan sifat Allah ini dalam persinggungannya dengan masalah zat Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Bagaimana zat Allah itu lebih besar dari apa-apa yang terjangkau oleh pikiran manusia. Akal dan pikiran tidak akan mampu menemukan hakikat zat Allah. Karena itu kita dilarang memikirkan zat Allah untuk menjauhkan kita dari hal yang akal tidak memungkinkan melakukannya. Yang kedua, ada kehendak Allah dan kebebasan manusia. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat yang tampak bertentangan ambivalen. Di satu sisi, Ibnu Taimiyah mengakui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk pembuatan hamba, yaitu manusia. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, maka jadilah sesuatu itu. Dan apa yang tidak mengikut dikehendakinya mengikuti keterangan Ibnu Taimiyah mengenai pendirian. Pendiriannya dalam masalah kehendak Allah dan kebebasan manusia, sebagaimana keterangan terdahulu. Tampaknya ia pun belum keluar dari jeratan kedua kelompok. Sebelumnya, Jabariyah dan Qadariyah mengenai masalah yang sama. Bahkan pendapatnya tersebut terkesan sangat ambivalen. Bagaimana mungkin hamba abad dianggap sebagai pelaku fa'il yang sebenarnya hakikatnya jika pada saat yang sama mengakui juga bahwa Allah adalah pencipta atau khalik segala sesuatu termasuk pembuatan hamba, af'al dan al-ibad. Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kalam Allah yang sebenarnya. Huwa kalam Allah hakikatan, bukan kalam selain Allah. Karenanya, tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah hikayat, ungkapan dari kalam Allah atau ibarat terjemah dari kalam Allah. Bahkan, jika Al-Quran itu dibaca oleh manusia atau mereka menulisnya dalam mushaf, maka hal demikian tidak membuat Al-Quran itu bukan lagi sebagai kalam Allah, karena sesungguhnya perkataan itu disandarkan secara hakikat kepada siapa yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantaranya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Dinar, Allah itu pencipta, dan selain dia adalah makhluk, kecuali Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Darinya bermula dan kepadanya kembali. Makna kata iman. Mengenai kata iman, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang terdapat pada penamaan sesuatu yang lain. Misalnya, nama-nama Allah yang banyak atau Asmaul Husna. Nama-nama tersebut semuanya menunjukkan pada zat yang satu, ataupun nama-nama kitabnya. Misalnya, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Bayan, Al-Syifa, Al-Nur, dan lain sebagainya. Semuanya menunjuk pada kitab suci yang satu, atau juga nama-nama Rasulnya seperti Muhammad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Mukfi, Nabi Al-Rahmat, Nabi Al-Taubat, dan sebagainya adalah nama-nama untuk satu pribadi agung Nabi Muhammad. Maka demikian juga dengan nama-nama agamanya yang mempunyai nama iman, kebaikan atau bir, takwa, kebaikan atau khair, agama atau din, perbuatan baik atau amal soleh, jalan yang lurus atau sirot mustaqim. Semuanya menunjukkan pada hakikat yang satu, yaitu agama Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, ulama salaf mendefinisikan iman sebagai perkataan dan perbuatan, yakni perkataan hati dan lisan, serta perbuatan hati dan anggota badan. Bagi yang
menghendaki adanya keyakinan dalam cakupan iman karena mereka memahami perkataan tersebut tidak mencakup keyakinan, tetapi hanya mencakup perkataan zahir. Ibnu Taimiyah sangat menekankan aspek perkataan dan perbuatan sekaligus dalam konsepsinya mengenai iman.